Kali ini kita mau bahas 5 raket dari brandnya Indonesia. Dan semua raketnya itu punya performa yang nyaman banget dipakai. Dan yang paling penting adalah survive di semua pukulan yang saya lakukan. Karena penting banget milih raket tuh nggak cuman enak di satu sisi aja guys. Kalau saya pribadi paling suka, paling worth it ketika dapet raket yang bisa nyaman di semua pukulan. Buat nyerang enak, buat bertahan pun enak, dan yang paling penting buat lob-lob jauh yang mau rally-rally panjang itu juga pun harus survive. Dan raket-raket yang seperti itulah yang saya idamkan. Feel 5 raket yang mau kita bahas ini pun seperti itu guys. Enak semua pukulan. Dan yang paling penting kenapa raket-raket ini wajib dikoleksi? Karena memang raket-raket ini dari brand Indonesia, bikinan anak negeri. Yang pertama ini raket paling murah dari brand Haikua guys, yaitu Haikua Light. Yang mana dulu saya beli itu yang series Blue Light. Ya raket ini udah saya beli kurang lebihnya sih udah 7-8 bulanan yang lalu. Dengan spesifikasi itu beratnya cuma 81 gram, balance pointnya di 290 mm, dan shaft stiffness-nya atau kekakuan shaftnya itu fleksibel atau lentur guys. Saya nggak nyangka sih, raket yang harganya 200 ribuan ini ternyata punya performa yang luar biasa. Walaupun beberapa kali saya pakai itu di awal kali butuh penyesuaian banget. Karena memang feeling swingnya rada beda dari beberapa raket yang saya punya. Dengan spesifikasi raket seperti itu, raket ini memang sengaja didesain untuk main all around, enak di segala pukulan. Dan lebih lagi dengan shaft yang fleksibel atau lentur guys, raket ini tuh bakal nyaman buat teman-teman pemula, teman-teman berkembang yang powernya nggak terlalu besar. Raket ini tuh punya titik balik ayunan yang cukup baik. Jadi sifat lenturnya itu ngebantu pukulan kita yang lemah bisa jadi lebih kuat guys. Dan di lain sisi, yang paling oke banget tuh dari raket ini, harga 200 ribuan, tapi itu kerasa banget pukulan shuttlecocknya itu raketnya solid banget. Kerasa materialnya tuh padat banget guys. Bahkan dengan raket-raket 200 ribuan dari brand-brand lain, saya ngerasain raket ini lebih padat daripada yang lain. Emang keren banget sih raket Haikua yang series light ini guys. Dan raket yang kedua dari Haikua ini guys adalah raket Haikua Super Light. Kemarin yang saya ambil sih di series yang 77. Dengan spesifikasi bawaan pabrik nyaris mirip dengan Haikua Light yang saya punya, yaitu berat di 82 gram dan balance pointnya 290 mm. Raket ini dibedakan dengan stiffness, kekakuan shaftnya yang medium, jadi lebih kaku daripada fleksibel atau lebih kaku dari Haikua Light tadi guys. Dan otomatis juga sih beratnya selisih 1 gram. Dengan shaft stiffness yang berbeda dengan Haikua Light yang fleksibel tadi guys, yang mana shaft raket ini tuh medium, tentu saja raket ini lebih punya tenaga yang baik ya. Buat teman-teman yang berkembang, yang powernya udah mulai bertambah, skillnya sudah membaik, raket dengan shaft medium itu bakal punya power yang lebih asik. Jadi kalau waktu pemula banget tuh enak dengan raket yang shaftnya fleksibel, dengan shaft yang medium kayak di raket Haikua Super Light 77 ini guys, itu bisa lebih memaksimalkan power kalian keluar secara sempurna. Dan yang paling penting, raket ini memang didesain untuk main all around, karena balance pointnya memang even balance, di tengah-tengah, nggak terlalu berat kepala dan nggak terlalu ringan di kepala. Makanya kenapa saya bilang raket Haikua Super Light 77 ini pun bakal nyaman banget di segala pukulan. Jadi kita tetap enak buat smash kenceng, walaupun dengan effort yang lebih besar. Di lain sisi performa bertahan kita, drive cepet kita, passing kita pun nggak bakal menurun. Jadi kalau kita nemuin lawan-lawan yang berat, yang setiap poin-poinnya itu harus dikumpulkan dengan rally-rally panjang, raket ini bisa jadi bakal survive di permainan kalian guys. Dan dengan harga 400 ribuan kurang lebihnya sih, raket Haikua Super Light ini lumayan masih banyak di toko-toko online ya. Di harga yang sama sih memang opsi pilihannya terlalu banyak. Tapi dengan apa yang ada di raket ini, saya rasa raket Haikua Super Light ini masih sangat worth it untuk teman-teman koleksi. Karena saya pribadi merasakan raket ini sangat solid dan sangat survive banget dipakai main bulu tangkis.
Oke, sekarang kita masuk di raket yang ketiga dari brand Haikua asli bikinan Indonesia, yaitu raket Haikua Sabang. Walaupun Haikua Sabang ini sempat viral banget di beberapa bulan yang lalu, mungkin ya 1 tahunan lah ya. Tapi ternyata stok-stok di toko masih lumayan banyak. Bisa jadi memang permintaan dari para pecinta bulu tangkis di tanah air ini cukup lumayan gede. Makanya kenapa raket ini terus diproduksi dan tetap jadi incaran para pecinta bulu tangkis. Raket Haikua Sabang yang saya dapatkan kemarin spesifikasi pabriknya itu berat di 83 gram. Yang lumayan tinggi sih di bagian balance point-nya. Saya dapat di 300 mm. Dan buat saya pribadi sih dengan raket yang balance point-nya terlalu tinggi, terutama di berat 4U ya, ketika balance point-nya 300 mm ke atas, ya nggak begitu enak di segala pukulan sih, walaupun tetap nggak tekor. Yang saya rasakan ketika pakai raket Haikua Sabang dalam intensitas permainan sih memang powernya akan maksimal ketika teman-teman tuh mengeluarkannya dengan effort yang besar banget. Dengan tenaga yang lebih besar, raket ini bakal mengeluarkan power pukulan yang gede juga. Tapi kalau tenaga teman-teman nggak terlalu besar, bisa jadi raket ini bakal nggak keluar maksimal kemampuannya. Karena bukan hanya di balance point yang tinggi itu guys, lebih dari itu sih raket ini dibekali dengan shaft stiffness yang kaku, stiff, walaupun feelingnya nggak stiff banget sih. Stiffnya tuh lebih kerasa soft banget sih ketimbang beberapa stiff dari raket lain ya. Tapi dengan shaft stiffness yang kaku itu dan balance point yang tinggi, ya raket ini emang nggak begitu cocok buat temen-temen yang tenaganya medium ke bawah. Kalau temen-temen punya tenaga gede, ya bakal bisa maksimal raket ini. Dan di harga 500 ribuan, apakah worth it di tahun 2023? Saya masih bisa menjawab raket ini sangat worth it banget. Lagi-lagi saya harus bilang, saya pribadi memang suka banget dari tingkat padatnya, tingkat solidnya, bahan atau material yang dipakai Haikua di setiap raketnya. Kerasa solid dan padat banget. Tentu buat teman-teman yang nyari raket smash, raket dominan nyerang terus-menerus dengan power yang gede, Haikua Sabang ini salah satu opsinya. Dan raket yang selanjutnya adalah Haikua di series Gundala. Kemarin raket ini dikirim sama Haikua Indonesia guys, karena memang mengeluarkan series terbaru yang proses produksi raket ini memang terinspirasi dari sebuah film hero yang ada di Indonesia, yaitu Gundala dan Sri Asih guys. Yang mana kali ini Haikua itu featuring dengan Bumi Langit Entertainment. Dan raket Haikua Gundala yang saya dapatkan kemarin spesifikasi pabriknya itu berat di 86 gram dan balance point 292 mm. Dan saya suka banget sih dengan balance point yang 292 mm kosongannya. Karena ketika tersetting dipasang grip dan senar, tipikal raket ini tuh berubah jadi all around yang dominan power. Karena balance point-nya naik menjadi 295 mm atau dengan kata lain head heavy balance. Dan dengan balance point yang kayak gitu, saya tuh suka banget. Di sisi lain, dengan berat kosongan 86 gram, raket ini tuh bawaannya memang dibuat dengan standar yang sangat cukup buat main power. Jadi kita bisa menggarisbawahi sih, raket Gundala yang saya dapatkan ini adalah raket all around yang secara basic memang dibuat untuk main power. Makanya kenapa dengan standar power dan tenaga yang saya punya, yang mana memang sudah terbentuk sejak lama, ketika saya pakai raket ini buat main di lapangan pun, ya buat main powernya oke, defense-nya oke, drive juga lumayan sangat survive. Dan yang paling penting, kenapa raket ini sangat nyaman di tangan saya adalah karena shaft stiffness-nya medium, nggak terlalu kaku dan nggak terlalu lentur, di tengah-tengah. Biasanya dengan shaft stiffness yang kayak gitu, banyak player bulu tangkis tuh yang bakal cocok. Tingkat kelenturan raketnya itu pas banget di tangan banyak orang. Jadi buat swing-swing bakal nyaman banget. So, dengan harga 600 ribuan guys, Haikua Gundala ini sangat worth it banget sih. Karena dari tingkat kepadatan materialnya tuh sangat oke banget. Bahkan ketika dipakein senar Haikua ISO 66 yang harganya 50 ribuan, performanya tuh mewah juga sih. Gak bisa nyangka lagi sih gimana performanya ketika raket Haikua Gundala ini dipakainya senar-senar yang mahal. Macam BGD6 Ultimax, bakal istimewa banget. Dan kemudian raket Haikua yang terakhir adalah raket Haikua Addicted LTJ Albino. Secara keseluruhan sih raket ini bukan cuman menarik dari sisi performanya ya, tapi juga ngelihat dari desain coloringnya saya suka banget. Warna putih dengan bercak-bercak merah itu kerasa eksklusif banget ya guys.
Dengan spesifikasi bawaan pabriknya itu berat 4U dan balance point itu di head heavy balance, raket Haikua Addicted LTJ Albino ini guys, ini sangat pas banget dengan karakter saya. Dan yang bikin nyaman banget di tangan saya itu, raket ini punya soft stiffness yang lumayan kaku, antara medium ke medium stiff. Dengan spesifikasi bawaan yang ada di raket ini sih, saya ngerasa raket ini kerasa banget pas dan klop dengan power yang saya punya guys. Raketnya punya output power yang maksimal, ketika defense pun, ketika bertahan pun saya nggak kerasa keberatan, nggak kerasa tekor. Jadi dengan penampilan raket yang oke banget, dipandang mata itu keren banget, di lain sisi raket ini punya performa yang mewah, ya ini cukup sempurna lah. Walaupun kayaknya sih kalau sekarang kita nyari raket ini agak susah sih. Dan kalaupun masih ada, misal harganya masih di 600 ribuan, raket ini masih worth it banget. Dan masih sangat bisa diadulah dengan raket-raket yang harganya sama di brand lain. Dan itu tadi guys, pembahasan 5 raket dari brand Haikua, produk anak negeri, made in Indonesia, yang secara performasi nggak bisa diragukan lagi. Tinggal kalian menyesuaikan spesifikasi raketnya dengan tenaga dan pola permainan yang kalian miliki guys. Dengan itu, raket dari Haikua ini bakal bisa match, bakal bisa klop banget di tangan kalian. Walaupun di sisi lain, Haikua ini wajib berbenah, terutama dari coloring dan finishing yang kurang rapi sih. Bahkan beberapa terjadi di raket-raket Haikua ini, ketahanan catnya kurang maksimal, terutama di raket-raket yang finishingnya doff guys, sering gampang luka. Kalau raket Haikua yang finishingnya glossy sih, saya ngerasain lebih kuat sih ketimbang yang doff. Walaupun beberapa kali tetap tingkat ketahanan catnya nggak begitu baik dari brand-brand yang lain. Ya, kita doakan semoga Haikua Indonesia bisa berbenah dan bisa memperbaiki kelemahannya ini guys. Oke, semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.